Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai memasuki bulan Rajab adalah yang pertama dengan memperbanyak doa yang telah disebutkan tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ya Allah, barik, tambahilah kebaikan, tambahilah keberkahan lana untuk kami semua fi Rajaba, di bulan Rajab, wa sya'bana, dan berilah tambahan kebaikan keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan kami Ramadhana, sampaikan kepada bulan Ramadan. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah merupakan satu paket. Maka di sana kalau ada syair yang menyebutkan Ramadhanu tajalla wa btasama tubalil abdi idza utanama. Ramadhanu tajalla, Ramadan telah nampak, tajalla, telah mulai menampakkan diri, wabtasama, dan telah tersenyum. Tuba, maka beruntunglah, lil abdi, terhadap seorang hamba, idza utanama, apabila dia mempersiapkan diri. Persiapan bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab, disusul bulan Sya'ban. Tadi telah disebutkan bulan Rajab adalah momentum untuk membersihkan, mentobati, mengistighfari dari dosa-dosanya badan. Kemudian bulan Sya'ban adalah momentum untuk mentobati dosa-dosanya hati. Sedangkan Ramadan adalah momentum untuk mentobati dosa-dosanya ruhani. Sehingga sampai nanti di 1 Syawal kita semua memperoleh minal aidin. Jadi prosesnya mulai sekarang bulan Rajab. Bahkan ulama ahli hikmah, sekedar mengingatkan kembali nih, tahun lalu juga telah saya sampaikan. Ulama ahli hikmah menyebutkan bahwa dari Rajab, dari huruf Rajab 3, ro, jim, ba, itu sudah menunjukkan keagungan yang luar biasa. Pertama, ro artinya adalah rahmatullah. Jadi ro dari huruf Rajab, ro-nya adalah rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kedua, jim. Jim itu adalah jurmul abdi, dosa-dosanya hamba. Kemudian yang terakhir, ba, itu adalah kepanjangannya birrullah, kebaikan Allah. Jadi ro-nya rahmatullah, jimnya jurmul abdi, dosa-dosa hamba. Kemudian baknya birrullah, maka barang siapa yang sungguh-sungguh beristighfar, mentobati dosa-dosanya di bulan Rajab, maka habis dosanya itu dihimpit oleh dua. Apa yang menghimpit? Satu, dihimpit oleh rahmatullah, dan dihimpit oleh apa tadi? Birrullah. Jurmul abdi tadi, dosa hamba, dihimpit pertama rahmatullah, kasih sayang Allah. Kemudian dihimpit oleh ba, birrullah, maka habis dosa-dosanya. Tinggal nanti kelanjutannya di bulan Sya'ban, yaitu untuk mentobati dosa-dosanya hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi prosesnya adalah sejak sekarang bulan Rajab. Kemudian di samping doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, yang menunjukkan paket yang tidak bisa dipisahkan dari 3 bulan suci ini. Di situ juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semua. Apa pelajaran itu? Kita tahu di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika kita menelisik sejarah
kita akan mendapatkan di sana bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan atau dibedah, dioperasi. Kapan itu? Yang pertama ketika beliau sedang mengembala kambing, masih usia kanak-kanak, ketika masih dalam asuhan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau sedang menggembala kambing, tiba-tiba ada 2 orang membelah beliau sehingga saudara-saudara sepersusuannya semua pada ketakutan dan menghadap kepada ibu susuannya dan mengatakan, "Ibu-ibu, saudara kita Muhammad ditangkap orang." Siapa yang menangkap? Ketika dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah selesai dioperasi oleh 2 malaikat tadi. Kenapa dioperasi? Itu adalah beliau dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat yang tercela. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dioperasi oleh Allah itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi beliau sebelum melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu terlebih dahulu oleh Allah melalui malaikat untuk yang kedua kalinya kembali dioperasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti harus dibuang sifat-sifat tercelanya? Padahal Kanjeng Nabi sudah tidak punya sifat tercela. Tadi malam pengajian bulanan juga di Daun, ini juga saya sampaikan. Sebenarnya Rasulullah dibedah, dibuang penyakit atau sifat-sifat tercelanya bukan karena beliau memiliki sifat tercela sebenarnya, tapi untuk memberikan pelajaran terhadap umatnya bahwa perjalanan menuju Allah, perjalanan ruhani kepada Allah itu harus dimulai dari hati yang bersih. Maka tadi malam di Daun ada yang tanya gini, tadi kan sebelum dimulai pengajian kan dibahas tentang kematian. Tadi malam habis pengajian ada yang tanya, "Kiai, apa maksudnya sebuah ungkapan mengatakan mutu qabla anta mutu? Matilah kalian sebelum mati." Mati sebelum mati bukan berarti bunuh diri. Ini banyak orang yang akhir-akhir ini yang salah paham. Kenapa bunuh diri? Ya karena ada hadisnya mengatakan mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Bukan. Yang dimaksud mati sebelum mati itu ada berapa versi. 1. Yang dimaksud matilah sebelum mati karena mati itu memiliki 2 versi. Pertama ada namanya mati ittirori. Apa itu mati ittirori? Mati ittirori adalah mati secara terpaksa, mau tidak mau harus mati, yaitu ditandai dengan terpisahnya jasad dengan ruh. Ini namanya mati ittirori. Mati secara terpaksa artinya mau tidak mau harus mau. Sedangkan yang kedua ada mati namanya mati ikhtiari. Apa yang dimaksud mati ikhtiari? Mati ikhtiari maksudnya adalah mati pilihan. Bagaimana yang dimaksud mati pilihan? Bukan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun yang pernah mengaku sebagai Tuhan ketika ditanyakan oleh siapa? Namrud. Maksud saya Namrud bukan Fir'aun. Ketika dia ditanyakan, Nabi Ibrahim bisa membangkitkan apa? Di antara mukjizatnya bisa membangkitkan burung yang telah mati. Kata Namrud apa? Saya juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Coba kata Nabi Ibrahim buktikan. Akhirnya Namrud meminta 2 orang. Sama-sama di penjara, yang satu dibebaskan, yang satu dipenggal. Akhirnya kata Namrud, loh ini saya bisa, yang satu saya bebaskan, loh berarti saya kan bisa menghidupkan. Sedangkan yang satu saya sembelih, ini berarti saya bisa mematikan. Dia tidak bisa memberikan perbedaan antara menghidupkan, mematikan dengan membunuh, dia tidak bisa membedakan. Akhirnya di sini yang dimaksud mati ikhtiari seperti apa? Mati ikhtiari artinya kita secara ikhtiar mati, yaitu namanya mautul iradah. Apa mautul iradah? Kita berupaya untuk tidak menyalahi apa yang menjadi kehendak Allah. Ini namanya mautul iradah. Kalau tadi malam saya di Daun juga memberikan contoh berapa lapis ini. Lapis pertama saya beri contoh sama seperti tadi, azan. Ketika adzan berkumandang, subuh terutama, nah mana itu? Perjuangan kita, apakah yang menang kita menarik selimut, ataukah kita bangkit untuk ambil wudhu? Kalau misalnya kita masih menang menarik selimut, berarti masih gagal. Mutu qabla anta mutu. Kenapa? Karena kita belum bisa untuk satu kehendak dengan kehendak Allah, yaitu kehendaknya Allah disuruh bangun, kita kok masih melungker. Ini lapis pertama. Lapis yang kedua, mautul iradah.
Ya. Kalau saya contohkan tadi malam hujan. Dicontohkan hujan, habis acara langsung hujan. Ternyata di sini tidak hujan tadi malam, dari daun hujan lebat kemudian sampai sangka Pak Husin. Kehujanan di mana tadi malam Pak Husin? Daun. Nah, baru keluar Pak Husin langsung diserang hujan Pak Husin. Jadi ketika kita berbicara hujan, ketika kita hujan, kita banyak jemuran misalnya. Ketika kita banyak jemuran, jemuran padi, jemuran pakaian, tiba-tiba kira-kira ketika kita banyak jemuran, maunya kita kan panas. Kemudian ternyata faktanya kita cemberut, kita marah. Coba sebenarnya yang kita marah siapa di situ? Hujan atau yang menurunkan hujan? Hah? Hujan atau yang menurunkan hujan? Hujan atau yang menurunkan hujan? Nah, di daun tadi malam yang banyak awalnya yang saya marah bukan yang menurunkan hujan, tapi hujannya. Akhirnya saya berikan pertanyaan berikutnya. Kalau memang yang dimarah adalah hujan, sekarang pertanyaan berikutnya, hujan itu turun dengan kehendak sendiri atau mengikuti kehendak Allah? Mengikuti kehendak Allah. Maknanya ketika kita marah kepada hujan, secara tidak langsung yang kita marah siapa? Nah, yang kita marah adalah ini berarti kita belum bisa mautul apa tadi? Belum bisa disebut mati yang kedua, yaitu mati ikhtiari, yaitu yang disebut tadi mati secara irodah. Ini yang dimaksud hadis tadi, mamutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati. Jadi kembali lagi ke tadi, Rojab, roknya rahmatullah, jimnya jurmul abdi, dosa-dosa hamba, kemudian baknya birrullah, jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, bertobat di bulan Rajab ini, maka akan habis dosa-dosanya, dihimpit oleh rahmatullah, dihimpit oleh kasih sayang Allah, dan terhimpit oleh birrullah. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, baik sebagai apa namanya, doa kita, harapan kita di tanggal 1 bulan Rajab, mari kita bersama membaca solawat tadi, ya, sekaligus bersolawat, sekaligus berdoa, karena ini adalah diantara doa yang mustajabah, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah doa pada hari pertama bulan Rajab. Jadi kita perbanyak doa yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mari kita solawat bersama-sama, kemudian nanti diiringi dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma
sya'bana wa ballighna ramadhana wa ballighna ramadhana. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini lagu baru ya. Jadi setiap tahun lagunya baru. Tadi malam saya juga beda lagunya. Waktu di tahun seperti lagu yang tahun lalu. Bagaimana yang tahun lalu? Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana liuna Ramadhana wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Lagu ini juga bisa, terserah. Jadi lagu yang tadi bisa, yang kedua juga bisa, atau lagu yang lain juga bisa. Baik, saya lanjutkan. Jadi kembali lagi ke bulan Rajab. Bulan Rajab jika diumpamakan dalam dunia pertanian, bulan Rajab itu adalah saat penanaman. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah saat perawatan, pemupukan, perawatan, penyiraman. Sedangkan bulan Ramadan adalah saat pemetikan. Ulangi sekali lagi. Jadi umpama dalam dunia pertanian, Rajab itu adalah masa penanaman. Jangan pemanjatan.
pemanjatan. Ya. Jadi bulan Rajab adalah masa penanaman, sedangkan bulan Sya'ban adalah masa perawatan atau pengairan atau pemupukan. Sedangkan Ramadan adalah masa pemetikan, panen. Jadi proses untuk bisa kepada pemetikan, terlebih dahulu kita harus menanam. Setelah ditanam juga harus kita siram, juga harus kita rawat, baru nanti kita akan memetik hasilnya, yaitu di bulan Nah, jadi prosesnya ini adalah dari bulan Kalau kita tidak pernah menanam, bagaimana kita akan mengharapkan untuk memetik tanaman? Jadi masa tanamnya adalah dimulai sekarang di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu masuk di dalam Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu kan ada 4. 3 berurutan, 1 sendirian. Apa yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ashhurul Hurum yang datangnya berurutan. Artinya datang secara berurut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang datang sendirian, terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Maka di antara nama lain bulan Rajab disebut juga sebagai Syahrul Fard. Apa Syahrul Fard? Yaitu bulan sendiri. Kenapa dimaksud sendiri? Karena bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum yang datangnya terpisah dari yang lain, sehingga disebut Syahrul Fard, yang berarti bulan sendiri. Kemudian nama lain bulan Rajab itu disebut juga dengan Syahrul Asham. Apa Syahrul Asham? Syahrul Asham artinya bulan yang tuli. Kenapa disebut bulan yang tuli? Karena sejak zaman jahiliyah, kalau sudah masuk bulan Rajab, itu orang-orang jahiliyah sekalipun sudah menghargai bulan Rajab. Kenapa? Mereka mengharamkan perang di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah termasuk Ashhurul Hurum, sehingga bulan Rajab juga disebut Syahrul Asham, yang berarti bulan yang tuli. Maksudnya tuli karena di dalamnya tidak terdengar angkat senjata, tidak terdengar orang berperang, karena memang dilarang pada bulan Rajab, sehingga disebut Syahrul Asham. Ini diantara dari nama-nama bulan Rajab. Maka kita sekarang, tugas kita di bulan Rajab adalah membersihkan diri, sehingga diantara yang diajarkan oleh para ulama ketika kita memasuki bulan Rajab, perbanyak baca istighfar. Diantaranya ini, mari kita amalkan bersama-sama. Di samping doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana, selama bulan Rajab. Ini khusus bulan Rajab. Kalau doa tadi Rajab sampai Sya'ban, tapi untuk doa ini khusus bulan Rajab, yaitu perbanyak baca istighfar. Bagaimana istighfarnya? Ini baca 70 kali pagi dan sore, yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya, coba ikut, Rabbi firli warhamni wa tub. Nah, ini kita baca 70 kali pagi, 70 pagi sore. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Hamid Qudus di dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur. Kata beliau, barang siapa yang membaca doa ini, istighfar Rajab, pagi dan sore 70 kali, maka oleh Allah akan diselamatkan kulitnya dari api neraka. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni. Mudah ya, bisa dihafal. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Coba kita baca mulai, karena pagi tadi belum disampaikan ya. Kita mulai dari sore ini, kita baca bersama-sama 70 kali. Jadi sekarang 70 kali, besok pagi 70 kali, sore besok 70 kali. Tapi
Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. 70 kali pagi, 70 kali sore. Jadi ini dibaca selama bulan Rajab. Apa terjemahnya? Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi ini dibaca pagi dan sore sebanyak berapa tadi? 70 kali. Jadi di samping tadi baca doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana, yang kedua adalah baca doa Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Kemudian yang ketiga di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa dianjurkan memperbanyak puasa? Karena satu, bulan Rajab ini adalah masuk dari bulan hurum tadi disebutkan. Sedangkan disebutkan oleh Kanjeng Nabi seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan hurum. Sedangkan bulan Rajab masuk dari bulan hurum. Maka di bulan Rajab
ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Jadi yang mampu 3 hari 3 hari, yang mampu 10 hari 10 hari, yang mampu 1 bulan 1 bulan, yang mampu nyambung sampai Ramadan silahkan 3 bulan. Ada yang mampu? Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Tapi jangan nanti, oh saya kan sudah puasa 1 bulan, jadi Ramadan nanti pensiun. Sebagai latihan, ya. Jadi bulan Rajab memperbanyak puasa, juga bulan Syaban demikian juga memperbanyak puasa. Karena tadi bulan Rajab dan bulan Syaban ini merupakan apa tadi? Merupakan latihan atau tryout menuju bulan Ramadan. Baik, sebagai penutupan ini kisah yang sangat menggugah hati kita semua, ya, tentang keutamaan kita istiqomah. Jadi kita setiap bulan ada kegiatan pengajian, kemudian setiap minggu juga ada kegiatan, kemudian juga setiap tahun juga ada Ramadan. Seperti yang saya sampaikan pada khutbah Jumat yang lalu. Jadi usahakan jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas, tapi hendaklah menjadi rutinitas yang berkualitas, ya. Jadi jangan hanya sekedar rutinitas. Maksudnya rutinitas apa? Ya seperti putaran jam. Putaran jam, ya setelah jam 12 1, kemudian setelah 11 12 lagi, kemudian artinya kita masa akan seperti itu. Setelah Rajab Syaban Ramadan lagi, kemudian setelah Rajab Syaban Ramadan lagi, setelah Kamis Jumat lagi, Kamis Jumat lagi. Tapi di situ tidak ada kualitas. Maka kita mengharapkan bagaimana ibadah rutinitas yang kita lakukan tidak hanya sebatas rutinitas, tapi sekaligus menjadi rutinitas yang artinya apa? Menjadi rutinitas yang istiqomah, yang membawa husnul. Nah, yang dibahas tadi, yaitu menjadi rutinitas yang istiqomah, yang membawa husnul. Nah, saya ulangi kisah yang saya sampaikan pada waktu khutbah Jumat kemarin. Jadi ini buahnya orang istiqomah, ya. Jadi ada orang yang setiap hari baca Yasin. Ini bukan tiap minggu, tapi tiap hari. Tiap hari baca Yasin. Ketika dia baca Yasin, nah buahnya istiqomah ini apa? Husnul khotimah. Dia wafat dalam keadaan baca Yasin. Tapi yang menjadikan orang bertanya-tanya satu, kenapa? Dia wafatnya itu ketika sampai ayat inni idzal lafi. Duh, coba, ini ayatnya kan ngeri sekali nih. Inni idzal lafi dhalalim mubin, kan berarti sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Betul, di satu sisi dia baca wafat dalam keadaan baca Yasin, nampak husnul khotimah karena sedang ngaji. Tapi di sisi lain yang menjadikan orang bertanya-tanya, ayat terakhir yang dia baca adalah ayat inni idzal lafi dhalalim, yang seolah-olah menggambarkan tentang diri, saya berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya setelah jenazahnya dimandikan, dikafani, dikuburkan, malamnya salah satu temannya dari orang soleh bermimpi. Ditanyakan, apa kabar? Apa dia jawab? Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami semua teman-temanmu merasa heran. Kami yakin engkau adalah orang soleh, apalagi wafatnya dalam keadaan baca Yasin. Tapi yang menjadikan kami penasaran, yang menjadikan kami tak habis pikir, kenapa justru ayat yang kamu baca itu adalah justru ayat inni idzal lafi dhalalim mubin. Lalu apa kata temannya tersebut yang meninggal dunia? Saya membaca ayat terakhir inni idzal lafi dhalalim mubin, itu mengakhiri nafas saya, mengakhiri nyawa saya yang terakhir, itu sebenarnya masih koma. Jadi masih koma, belum titik di sini. Karena lanjutan ayatnya saya lanjutkan ketika ada di alam kubur. Jadi sampai di kuburan, di alam kubur, di alam barzah dia masih ngaji. Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, ditanya oleh malaikat marrabbuka. Ya, ketika ditanya marrabbuka, apa artinya marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia jawab dengan lanjutan Qur'annya tadi. Apa lanjutannya? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jadi ini seperti cerdas cermat, ya.
Ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Diberi dalil. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Dijawab apa? Ketika ditanya "Man rabbuka?" jawabannya lanjutannya ayat. Inni amantu bi rabbikum. Ini kan kalau diterjemah gimana? Ini sungguhnya aku amantu, beriman, bi rabbikum, dengan Tuhanmu. Fasmaun, dengarkan malaikat. Malaikat disentak. Ini persis seperti kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan orangnya keras. Jadi sampai Sayyidina Ali itu penasaran, orang kerasnya kayak Sayyidina Umar ini nanti kalau ditanya malaikat mungkar nakir gimana? Akhirnya ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, ya di kuping bukan di jewer, didengarkan oleh Sayyidina Ali. Ya kan sama-sama walinya. Ditanyakan ketika ditanya datang malaikat mungkar dan nakir, datang dengan gagah. Apa kata saya? Siapa itu yang datang? Disentak malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir Umar, mau kemana? Mau bertanya. Bertanya apa? Marabbuka. Ya Allah, apa lagi? Sudah cukup. Jadi malaikat mungkar dan nakir tidak jadi untuk melanjutkan. Kenapa? Karena takut dengan Sayyidina Umar yang apa tadi? Malaikat pun malah disentak loh. Sama seperti tadi itu. Ketika ditanya "Marabbuka?" dijawab inni amantu bi rabbikum. Dijawab juga oleh malaikat. Malaikatnya juga tidak mau kalah. Apa kata malaikatnya? Dilanjutkan, qila dukhulil. Lanjutannya ayat, qila dukhulil. Ya wes, kalau begitu masuklah engkau ke dalam. Lu coba ini. Jadi walaupun ayat terakhir yang dibaca adalah inni idzal lafi dhalalim mubin, ternyata itu masih koma, masih dilanjutkan di alam barzah. Ketika ditanya malaikat "Man rabbuka?" dilanjutkan baca ayatnya inni amantu bi rabbikum. Dijawab lagi oleh malaikat qila dukhulil. Ini adalah buahnya dari istiqomah. Baik, untuk mengakhiri pengajian kita baca doa Rajab tadi ya, doa apa? Bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna. Pilih lagu baru atau lagu lama? Lama atau baru? Baru. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatihah.
sekedar tawaran, kalau tahun-tahun yang lalu kita tanggal 27 Rajab kembali menggelar pengajian peringatan Isra Mi'raj siang sore. Ini kira-kira mau diadakan lagi atau tidak? Isra Mi'raj tanggal 27 sore. Jadi waktunya sama, pas hari H tanggal 27 Rajab. Tanggal berapa masihnya Pak Wati? 22 Maret nih. 22 Maret kalau tidak salah. Ya, nah, setuju? Setuju? Baik. Jadi nanti tanggal 27 Rajab sore kita kembali berkumpul di sini untuk berdoa bersama lagi, karena ini doa mustajabah ya, bulan-bulan Rajab, apalagi tepat dengan momentum Isra. Jadi nanti akan diumumkan kembali harinya hari apa, nanti kita lihat lagi di kalender. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.